Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, dua bocah dan seorang pria lansia tewas terseret ombak pantai Sokobana, Kabupaten Sampang. Ketiga korban ditemukan warga dan petugas BPBD setelah 1 jam menyisir kawasan pantai meski ombak masih cukup tinggi. Ketiga korban merupakan warga desa Sokobana, Sampang. Mereka adalah dua bocah berusia 11 tahun berinisial AY dan HA, serta pria lansia bernama Madullah berusia 70 tahun. Peristiwa bermula saat dua bocah bermain di tepi pantai Sokobana dan kemudian terseret ombak besar yang datang. Korban sempat meminta tolong hingga kemudian Madullah berusaha menolong kedua korban. Naas, Madullah juga ikut terseret ombak dan tenggelam. Setelah lebih dari 2 jam dicari, jenazah ketiga korban ditemukan oleh warga dan petugas BPBD Sampang. Dua anak-anak lagi mandi di laut. Dua anak tersebut langsung terseret arus. Akhirnya dua anak tersebut tenggelam dan satu orang dewasa mencoba membantu menyelamatkan anak yang tenggelam tersebut, tetapi nasibnya juga sama dengan anak yang dibantu, ikut tenggelam juga. Maka yang meninggal 3 orang dan alhamdulillah selang tidak sampai 1 jam ketiga jenazah sudah bisa diketemukan oleh warga setempat. Jenazah ketiga korban langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di pemakaman desa Sokobana. Cuaca buruk di Laut Utara Kabupaten Sampang sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir. Petugas BPBD dan polisi mengimbau warga, terutama anak-anak, tidak bermain di tepi pantai, sebab ombak besar bisa jauh menjangkau kawasan pantai. Salina Wali melaporkan dari Sampang. Sementara itu, saudara, seorang remaja tewas tenggelam di sebuah waduk di Lamongan. Awalnya korban bersama 3 temannya bermain di sekitar waduk. Saat teman-temannya sudah menepi, korban malah berenang ke tengah waduk hingga diduga kelelahan dan akhirnya tenggelam. Warga desa Kempol Pading, Kecamatan Pucuk, Lamongan digemparkan dengan tenggelamnya remaja berinisial NA di waduk desa setempat. Warga berbondong-bondong mendatangi waduk dan berusaha mencari korban. Namun warga kesulitan mencari korban sebab waduk baru saja dinormalisasi hingga kedalamannya mencapai 6 meter. Setelah 2 jam dicari, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal pada jarak sekitar 100 meter dari tepi waduk. Sebelum kejadian, korban bersama 3 rekannya bermain di sekitar waduk. Ketika 3 temannya berenang di tepi, korban malah berenang menuju tengah waduk. Diduga tidak kuat berenang, korban mulai kelelahan hingga akhirnya tenggelam di area yang dalam. 3 teman korban langsung minta tolong pada warga sekitar. Berapa orang Pak tadi? Tadi itu ada sekitar 4 orang. Satu yang tenggelam itu? Satu yang tenggelam, kemudian teman yang lain minta tolong ke warga yang ada di sekitar. Kan dekat waduk ini ada warung, segera ditindaklanjuti sama warga. Banyak yang mencari korban tadi? Oh, sangat banyak sekali, jadi warga cukup guyup untuk mencari korban yang tenggelam. Akhirnya gimana korbannya? Berhasil ditemukan? Oh, ini pencarian agak lama, jadi alhamdulillah sudah diketemukan dan korban dinyatakan sudah meninggal. Setelah ditemukan, jenazah NA segera dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sapari Nanuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, korban yang hilang saat terjadi banjir di Kesamben, Jombang akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Sebelumnya korban hilang saat berupaya menyelamatkan bibit padi di sawah milik keluarganya yang diterjang banjir. Setelah upaya pencarian selama 2 hari oleh tim SAR dan BPBD Jombang, korban Dedi Teguh akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa Minggu sore. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tersangkut tanaman yang terbawa arus banjir, berjarak sekitar 10 meter dari tempat awal korban terseret arus banjir. Usai divisum luar oleh tim medis, korban dinyatakan murni tenggelam, sehingga jenazah Dedi langsung diserahkan ke pihak keluarga. Pencarian hari kedua ini kita sudah membagi menjadi 4
3 seru di air dan 1 seru untuk penyisiran di darat atau pada checkpoint checkpoint. Ketika kita sudah menyelesaikan manuver di sekitar TKM, kita geser turun ke bawah, selang beberapa menit kemudian jenazah mengapung. Jarak dari tempat LKM atau LKK kurang lebih 10-20 meter. Dan untuk kedalaman kurang lebih 5 meter. Diketahui Dedi Teguh terseret arus banjir di desa Watu Dakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Sabtu pagi. Saat itu korban hendak menyelamatkan bibit padi di sawah milik keluarganya yang diterjang arus banjir. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sidoarjo membuat puluhan hektar sawah di desa Gempol, Klutuk, Kecamatan Tarik terendam banjir. Akibatnya, saudara, tanaman padi yang baru seminggu ditanam rusak. Petani harus menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah. Curah hujan yang tinggi dalam 5 hari terakhir ini ditambah dengan buruknya drainase membuat puluhan hektar sawah di desa Gempol Klutuk, Kecamatan Tarik terendam banjir. Letak geografis desa yang diapit 2 saluran air besar kondisinya dipenuhi sampah dan tanaman liar. Diduga menjadi penyebab utama air sulit mengalir. Sawah milik pemerintah desa Gempol Klutuk dan sawah milik warga yang baru 1 minggu ditanami padi ini kini kondisinya terendam banjir. Sudarso, salah satu petani, mengatakan bila puluhan hektar sawah yang tergenang ini tidak surut dalam 3 hari ke depan, bisa dipastikan tanaman padi miliknya akan busuk dan petani merugi ratusan juta rupiah. Kalau banjirnya masih 3 hari lagi ya nggak bisa ini. Soalnya bijinya ini kan bosok, Pak. Gitu, gitu. Iya. Ini ada berapa hektar ini, Pak, yang seperti ini? 12 hektar, Pak. Banjir juga menggenangi permukiman warga di 4 RT di desa Gempol Klutuk. Air setinggi 20 hingga 30 cm menggenangi jalan, sehingga aktivitas warga terganggu. Ada berapa hektar ini, Pak, yang kena? Yang di belakang saya ini ada 12 hektar, yang kira-kira kerugian petani di sekitar 85 sampai 100 juta. Kita ini diapit 2 afur ya, sungai afur yang dua-duanya fungsinya kurang maksimal. Saat ini aparat desa Gempol Klutuk telah menyalurkan bantuan berupa makan siang kepada warga terdampak. Warga berharap pihak terkait melakukan normalisasi sungai agar saluran irigasi tidak terhambat. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, ratusan rumah di Desa Tempuran, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto terendam banjir Senin pagi. Tidak hanya kawasan permukiman dan jalan poros desa, banjir akibat luapan sungai tersebut juga merendam gedung sekolah hingga memaksa aktivitas belajar diliburkan. Permukiman warga di Desa Tempuran, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terendam banjir. Akibatnya ratusan rumah warga tergenang. Air luapan dari sejumlah sungai yang mengelilingi permukaan sejak Minggu malam, usai kawasan sekitar diguyur hujan deras selama 4 jam. Tak hanya rumah warga, banjir setinggi 60 cm, merendam jalan poros desa dan merendam gedung sekolah dasar negeri Tempuran dan taman kanak-kanak, hingga membuat belajar mengajar terganggu dan siswa diliburkan. Banjir datang dari sungai, depan ini ada sungai, belakang sungai, samping kiri itu juga ada sungai. Jadi kita diapit beberapa sungai seperti itu. Ini sudah ke empat kalinya. 4 kali banjir iya, ini. Iya, sudah 4 kalinya. Tapi lebih parah untuk hari ini. Lebih parah, lebih besar. Meski permukiman terendam banjir, warga belum mengungsi dan memilih bertahan di rumah mereka, berharap banjir segera surut. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Sementara itu, saudara, hujan disertai angin menyebabkan pohon tumbang di ruas jalan utama di Lamongan. Akibatnya, ibu dan anak yang berboncengan motor terluka parah karena tertimpa pohon tumbang. Ibu dan anak yang menjadi korban pohon tumbang adalah Winarti dan anaknya Nazwa Permata, warga desa Tawangrejo, Kecamatan Turi.
Kejadian bermula saat terjadi hujan deras disertai angin kencang di kawasan Jalan Kusuma Bangsa Lamongan pada Minggu sore. Kedua korban melintas dari arah timur ke barat Lamongan dengan berboncengan motor. Naas tiba-tiba terjadi pohon tumbang, sehingga kedua korban tidak bisa menghindar dan akhirnya tertimpa pohon. Selanjutnya, kedua korban oleh petugas damkar dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sugiri Lamongan. Pak, pohon tumbang ini tadi menimpa pengguna jalan ya Pak? Iya, ini ada bekasnya, ini ada helm sama sandal jepit, 2 orang ini, anak sama ibunya ada itu. Ya. Sekarang dibawa ke rumah sakit, nggak tahu nih ada mana ini. Oh, bisa jalan. Ya. Selain di Jalan Kusuma Bangsa, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Petugas Satlantas Polres Lamongan dibantu warga kemudian berupaya menyingkirkan pohon tumbang dengan alat seadanya. Sapari Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, ajang balap liar di kawasan Kota Tuban yang meresahkan masyarakat dirazia oleh polisi. Razia sempat diwarnai aksi kejar-kejaran polisi dengan para pembalap liar. Sebanyak 158 motor yang digunakan balapan liar disita oleh polisi. Petugas Satlantas Polres Tuban menggelar razia balap liar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Tuban yang selama ini meresahkan warga. Razia sempat diwarnai kejar-kejaran antara petugas dan para pembalap liar. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri hingga masuk ke area persawahan. Namun berkat kesigapan petugas, semua pelaku berhasil diringkus. Para remaja yang terjaring razia ini mendapatkan sanksi tegas atau shock terapi. Mereka diwajibkan mendorong motor sejauh 5 km dari lokasi razia di Jalan Soekarno-Hatta menuju Mako Polres Tuban. Dalam razia kali ini petugas menyita sebanyak 158 sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Nantinya kelengkapan surat kendaraan akan diperiksa, pemilik motor protolan atau modifikasi juga diminta mengembalikan motornya sesuai standar. Jadi laporan dari masyarakat sangat meresahkan karena mengganggu dari arus lalu lintas. Nomor 1, kemudian yang nomor 2 antisipasi kecelakaan. Karena banyak sekali dari rekan-rekan kita, adik-adik kita ini yang melaksanakan balap liar tanpa pengetahuan ataupun memanfaatkan jalur di Pancura untuk dilaksanakan balap liar. Sering terjadi kecelakaan, mengakibatkan luka berat, ada yang mengakibatkan juga meninggal dunia. Dengan razia ini diharapkan tidak ada lagi aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Polisi juga mengimbau orang tua agar lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama di malam hari. Sapari Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya merangkak naik. Komoditi seperti telur ayam, cabai rawit, cabai merah besar naik antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam masih fluktuatif dalam sepekan terakhir. Tidak stabilnya harga tersebut, saudara, dikeluhkan pedagang pasar karena omset penjualan mereka menurun. Kenaikan harga telur ayam terpantau di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya. Semula dijual dengan harga Rp24.000, kini melonjak signifikan menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku lonjakan harga telur ayam ini dimungkinkan karena mendekati Natal dan Tahun Baru. Hanafi, satu di antara pedagang telur ayam, mengaku akibat lonjakan harga telur ayam membuat omset penjualannya menurun. Pasalnya pembeli mengurangi pembelian telur ayam yang harganya naik. Kenaikan Pak? Ada Pak. Ya memang selama 3 hari yang kebungkur ini naik terus Pak. Naik terus ya? Iya naik terus. Dari berapa ke berapa Pak? Dulunya itu sebelum itu kan cuman 24 gitu. Sekarang sampai 29 saya jual. Iya. 3 hari langsung naik ke 29? Iya. Enggak. Iya tiap harinya naik berapa gitu sampai sekarang 29 saya jual itu. Oh. Iya. Udah seketinggi itu naik ya Pak? Kenapa? 3 hari ada kenaikannya? Ya dalam 3 hari ya yang sudah ini Pak. Sementara untuk harga daging ayam dalam sepekan terakhir naik dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai merah besar yang semula Rp25.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Begitu pula dengan harga bawang putih yang naik dari Rp45.000
menjadi Rp47.000 per kilogram. Bu Sofia, selain harga telur ayam apa yang naik sekarang? Kayak sayur, cabai kecil, cabai merah itu naik. Berapa ke berapa, Bu? Yang asalnya 25, cabai kecil sekarang jadi 35. Kalau cabai besar? Cabai besar 30. 30 ya, Bu? Iya. Kenaikan harga bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru ini dikeluhkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Setiap mau Natal dan Baru itu harganya normal. Harganya normal ya? Semua naik, semua tinggi semua naik. Kayaknya ini masyarakat susah ya kalau ada kenaikan. Iya Pak, terlalu tinggi. Kebutuhan lainnya juga banyak. Baik pedagang pasar maupun masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilisasikan harga. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam ICTV.